Ketemu lagi sama gua Nino di channel YouTube-nya The Name Your Ears. Beberapa waktu yang lalu kami sempat bikin video review dari Ibaso IT03, waktu itu masih prototype. Ya, tadi gua tes pakai Cayin i5. Ya, packaging overall kayak gini. Dalamnya kayak gini. Ini bisa lu angkat. Ini ada si case, leather case, kayaknya sintetis. Terus lu dapat ada ear tips beda-beda bahan. Kayak ini 6 kali 3 12, lu dapat 12 plus yang udah kepasang nih lu dapat berarti 13. IT03 cantik banget. Sumpah gue suka desainnya, warna hitam. Kabelnya juga beda banget. Ini kabelnya braided, warna hitam, lebih keren daripada kabel waktu versi prototype. Gold plated jack, gold plated plug, L shape, terus ada lambang Ibasonya gitu, kayak keren. Elegan banget ya desainnya. Ini yang gue notice pertama kali begitu gue buka ear tips, kok nozzle-nya kayak lebih panjang ya dari versi prototype-nya. Gue pertama kali lihat itu kayak ini pasti bakal ngaruh ke fitting gue dan ngaruh ke suara yang gue dapat. Ternyata ini ear tips yang bawaan yang ketempel di IM-nya begitu lu unbox, dan bener fitting gue susah. Terutama telinga kiri gue, karena telinga kiri gue ukuran kanalnya beda dengan yang kanan. Yang kanan masuknya lebih gampang. Masuknya lebih, ya meskipun susah juga sih. Nozzle-nya kepanjangan, serius. Dia yang atasnya nempel tapi bawahnya ngegantung terus kayak, wah ini curiga gue nggak dapet suara yang pas. Gue coba pakai ortofon, baru gue bisa dapet fitting sama suara yang pas. Tadi gue coba pakai si ear tips bawaan, jujur aja ya, ini hybrid driver, tapi gue nggak dapet low-nya. Jadi kayak seal-nya nggak dapet gitu loh gue. Harus gue ganti pakai ortofon yang M baru gue bisa dapet. Ini masalah kuping gue ya. Gue nggak nyalahin IM-nya loh, kuping gue nggak bisa pakai IM ini kalau pakai ear tips bawaan. Tadi gue coba pakai salah satu di sini ukuran medium, cukup bisa, tapi nggak ngesil gue pakai ortofon, nggak sebagus fitting gue pakai ortofon. Dan dari segi suara, karena gue nggak dapet seal yang pas begitu gue pakai ear tips bawaan yang mediumnya, gue cukup bisa dapat impresi singkat banget soal si IT03. Di video sebelumnya gue udah pernah bilang kalau arah suaranya itu mainnya di warm, dan ini masih sama, masih warna suaranya masih sama dengan versi prototype, kurang lebih sama. Cuman di mana versi prototype itu bener-bener si low-nya main sendiri gitu loh. Gue kayak denger speaker 2.1, gue punya sub yang main sendiri. Di sini jauh lebih baik, sedikit, nggak jauh lebih baik, sedikit lebih baik lah. Sorry. Di sini sedikit lebih baik. Nggak main sendiri banget, cuman tetap aja ada koherensi yang kerasa buat gue. Ini gue nggak bisa menikmati teknis kalau ada koherensi yang nggak pas gitu ya. Buat sebagai ya mungkin itu hybrid driver, cuman ini bener-bener subjektif ya, bener-bener gue pribadi gue nggak bisa enjoy sama hybrid driver. Belum pernah gue enjoy hybrid driver. Nggak kayak gue dengerin single dynamic atau gue dengerin multi BA yang koherensinya bagus gitu loh. Di sini tetap kayak denger suara speaker 2.1, dia subnya main sendiri, dong gitu. Ada frekuensi bawah yang dia kayak ke boost karena ada hentakan dari dynamic drivernya. Mulai dari upper bass sampai ke high lebih linear daripada versi prototype. Alur frekuensi response-nya tuh lebih smooth gitu loh. Dan high-nya jauh lebih kerasa, serius. High-nya jauh lebih kerasa daripada versi prototype. Tapi nggak kasar. Ini jauh lebih rapi, jauh lebih refine, tapi nggak jadi hilang high frekuensinya. Cuma gue ngerasa ya dari upper bass udah menuju ke mid sampai ke high ini jauh lebih grafiknya jauh lebih smooth gitu loh, jauh lebih refine. Jujur gue suka karakter dari upper bass sampai ke high-nya gue suka, tapi karakter bawahnya subnya itu gue nggak bisa nikmatin gitu ya. Mungkin karena gue biasa pakai, kalau nggak single dynamic gue pakai balance armature, dan gue masih berani buat bilang 3,5 juta ya, sekarang udah rilis price-nya 3,5 juta. Kalau gue pribadi, gue mending nabung lagi sedikit buat ambil RHA T20 ya, IM02. Mungkin lu bisa ambil IM02 ya, 3,5 juta lu banyak pilihan. Kalau lu kalau masalah koherensi penting buat lu, ini enggak. Tapi kalau lu nyari
warna suara yang fun, atas bawah dapat, atas bawah tengah semua dapat, ya ini oke lah, masih bisa lu pertimbangkan. Karena ada incoherency tadi, ya memang itu adalah bisa dibilang ada yang menganggap itu kekurangan dari hybrid driver, ada yang menganggap itu kelebihan dari hybrid driver, ya kan. Dan memang suara secara natural pasti low frekuensi punya envelopes lebih panjang, high frekuensi punya envelopes lebih pendek. Oke, gue setuju dengan hal itu, tapi coba lu ambil gitar, kalau lu punya gitar, lu strumming semua senarnya, senar 6 senarnya sampai senar 1. Pasti senar yang paling bawah tuh, senar 1, abisnya duluan, suaranya envelopes-nya abis duluan. Tapi dia koheren. Senar 6 sampai 1 semuanya koheren. Nggak ada yang main sendiri gitu loh. Nah, ini main sendiri. Subnya main sendiri. Gue ngerasa ada instrumen placement yang jadinya miss gitu loh. Ada sub yang kayak dipaksa di depan, dipaksa buat kedenger, dan itu agak sedikit bleeding juga ke suara-suara low yang dia di atas frekuensinya sub gitu loh. Agak bleeding, jadi kayak suara snare, kalau suara snare dia masih ada ketimpa suara kick gitu loh, kan aneh gitu. Jadi bikin warna suara instrumen yang main di frekuensi bawah itu kurang natural. Dia kebanyakan boost di low gitu. Untuk middle sendiri, middle gue nggak ngerasa ada reses, gue nggak ngerasa ada gimana ya. Middle cukup netral. Karakter middle BA banget. Forward, intim, begitu juga karakter high-nya. Tadi udah gue bilang high-nya kayak gimana. Positioning di T03 jadinya kerasa ada instrumen bleeding, ada yang ini nggak di sini deh harusnya gitu loh. Sama soundstage low, kiri kanan depan belakang atas bawah juga. Gue ngerasa si T03 cukup sempit, jadinya nggak gitu lebar kayak, dan aneh gitu loh. Gue biasa denger simbal itu ada di sini, gua ada di belakang. Ini gue denger di sini kan nggak lucu gitu. Ya si vokal juga kadang dia agak sedikit tabrakan sama low, sama drumnya agak numpuk mepet gitu loh. Si depan belakangnya agak mepet. Kalau kiri kanan ya cukup baik lah. Depan belakang atas bawah tuh agak mepet. Ya overall ya simpulannya perubahan suaranya cukup signifikan. Kalau dari segi frekuensi, teknikalitasnya ya so-so, masih sama-sama aja. Worth atau enggak buat lu beli, ya gue nggak mau bashing satu produk ya. Cuman kalau gue pribadi, gue nggak, bukan preferensi gue untuk harga 3,5 juta, gue mending nabung lagi. Tapi kalau lu penasaran dan lu suka, ya silakan, gue nggak menghalangi lu buat beli kebutuhan lu gitu. Oke, segitu aja. Update review buat si Basoi T03. Like kalau lu suka videonya, subscribe kalau lu butuh info dari channel YouTube Don't Blame Your Ears. Gua Nino, terima kasih.